Roh Kudus, kami bawa ibadah ini ke dalam tangan. Thank you, Father, for what you are going to do in our midst. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kau buat tengah-tengah kami ya Bapa. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Please, Sister Abigail. Yes, Pastor. Yeah, please, if you can go ahead with the praise and worship. Shalom semuanya. Sebelum Shalom, kita mulai seminar kita pada malam hari ini, mari siapkan hatimu, buka hati kita malam hari ini tonight, untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. So we can enter the presence of God. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan malam hari ini ya Bapa. We bring our heart tonight, Father God. Diberikan hati kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. We give our heart tonight unto your hand, Lord. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami malam hari ini. May the Holy Spirit touch every of us tonight. Kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Kami mau berada dalam hadirat-Mu Tuhan, ku berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you Lord than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord, deeper in love
deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord, than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord, I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord, I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, kami mencintai Engkau, Tuhan, lebih lagi, lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Kami mengasihi Engkau, Yesus yang sudah mengasihi kami, Yesus yang selalu peduli akan hidup kami. Kami bawa hati kami, Tuhan, kami berikan hidup kami. Yesus, Kau Allah yang setia, Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Kau yang selalu setia menopang kami, Tuhan. Yesus, hiraba yaraba syaba raba raba yaraba raba raba, hiraba raba raba yaraba raba yaraba, hirala la 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 bo, hirala yarala la la bo, hirala yaraba syaba raba 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 raba, hiraba yarala la. Oh Yesus, kesetiaan-Mu lebih dari apapun, Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, jamah hati setiap kami, jamah kami, Tuhan, jamah kami, Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik dari hidup kami. Yesus, Yesus. Oh, oh. Ya lama syana bara 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 bara. Syana bara 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 bara. Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tonight I want to invite every one of us to remember the goodness of God. Malam hari ini mari buka hati setiap kita. Let us open our heart tonight. Tuhan merindukan kita. Tuhan mau kita lebih dekat lagi dengannya. God wants us to closer to Him. Dia Allah yang setia walaupun kadang-kadang kita tidak setia. He is faithful God even though sometimes we are not faithful. Dia Allah yang tidak pernah lupakan kita walaupun kadang-kadang kita lupakan Dia. He never forget us even though sometimes maybe we forget Him. Mari bersyukur karena Dia Allah yang begitu baik. Let us say our gratitude because He is a good, Mari good Father. bersyukur karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Let us grateful because He never left us alone. Sekalipun saat ini Dia sudah naik ke surga. Even though right now He is ascended to heaven. Dia meninggalkan roh penghibur bagi setiap kita. He is giving us the comforter to every one of us. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita tetap memperoleh kekuatan. So everything that are happening in our life, we have to get the strength from the Holy Spirit. Hari malam hari ini berikan yang terbaik baginya. Tonight, give the best unto Him. Berikan yang terbaik bagi Dia. Give the best unto Him. Oh,
Jadikan dia yang terutama dalam hidupmu. Make him the first priority Jadikan in dia your yang life, paling utama dalam hidupmu. the most priority in your life. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, oh Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami berikan yang terbaik malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We are giving our best tonight unto your Terima hand, Lord kasih Jesus. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Thank you, Lord Jesus, because you are giving the best into our Kami life, Lord. bersyukur buat malam hari ini Tuhan. We are so grateful for tonight, Father Dan God. setiap kami siap mendengarkan pengajaran-Mu malam hari ini. And every of us ready to hear your teaching tonight. Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Holy Spirit, lead every of us. Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran pada malam hari ini. Holy Spirit, lead your servant that will share the word of God tonight. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. In Amin. Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Sarah, for that worship. Terima kasih Kak Sarah untuk penyembahannya. So we have 30 minutes to 40 minutes for the seminar. Jadi kita ada 30 sampai 40 menit untuk seminar. So in the previous seminars, we took a lot of time. So this time we will keep to the time. Seminar sebelumnya makan banyak waktu, tapi kali ini kita akan sesuai dengan waktu yang ada. I know God will help us. Dan saya tahu Tuhan akan bantu setiap kita. So we call on Pastor Christian. Please, if you can go ahead with the seminar. Jadi Pastor Christian bisa mulai dengan seminarnya. Thank you, thank you. All of you, can you hear my voice clearly? Yes, sir. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Good evening, everyone.
Wow, sangat senang bisa bersama-sama di seminar hari yang kedua ini. I'm so glad that I can be in the second day of the seminar. Ada banyak hal, ada There are so many things. banyak hal yang sudah disampaikan kemarin oleh Pastor Nemelu. There are so many things that already been taught yesterday by Pastor Melu. Dan mari kita breakdown lebih dalam, mulai dari malam ini sampai malam-malam yang ke depan. And let us break down, get deeper from tonight until the next day. Malam hari ini, kita ada di hari yang kedua, dan di hari yang kedua ini, We are at the second day, and in this second day, kita akan membahas mengenai topik hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan dampak dari hal tersebut. so in this second day, we will learn about life led by the Holy Spirit and the impact of it. Boleh dilanjut? Please, Oke. please. Ya, kalau Bapak Ibu melihat latar belakang yang saya tampilkan tadi, If you see the background that I put before, nah itu ada gambar seseorang yang berjalan menuju salib. there's a picture of somebody walking towards the cross. Ini menunjukkan mengenai perjalanan kehidupan setiap kita This is showing our life, our journey yang memiliki satu tujuan, that have one purpose, tujuan mulia ya, final purpose, tujuan akhir, the final purpose ya, yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. that the foundation of the final purpose is based on the word of God. Dalam judul ini ada dua hal yang perlu kita lihat bersama-sama. In this title, there are two things that we need to learn or to see together. Pertama, apa yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus? The first one is what's the meaning of a life led by the Holy Spirit? Yang kedua adalah dampak dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. And the second point is the impact of life that are led by the Holy Spirit. Kita sama-sama berdoa agar kiranya Tuhan memampukan kita memahami pembahasan malam hari ini. We pray together that let the Lord himself will touch us and we can understand tonight's lesson. Dan setiap kita semakin dikuatkan dalam kehidupan kita masing-masing. And every one of us become strengthened more in our daily life personally. Seperti yang telah didoakan oleh worship leader tadi, Like what our worship leader already pray for, mari kita benar-benar memfokuskan untuk pembahasan di malam hari ini. let us focus on tonight's lesson. Nah, yang pertama untuk itu mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. So the first one we will learn what's the meaning of a life led by the Holy Spirit. Nah, kita lihat bersama-sama ada satu contoh dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. There's one example from the Word of God in the Old Testament. Kisah mengenai Daud yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus.
the story of David that his life is led by the Holy Spirit. Di dalam Alkitab, dipimpin atau dikuasai oleh Roh adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. In the Bible, being led or being contained by the Holy Spirit, being led by the Holy Spirit is a word that mostly used to give a picture of somebody that have the life is pleasing God. Di dalam 1 Samuel pasal 16 dikisahkan bahwa Daud diurapi oleh Samuel. Sepanjang masa hidupnya, Daud dipimpin oleh Roh Allah sehingga ia menjadi raja Israel yang terbesar. In 1 Samuel chapter 16, it's being told that David is being anointed by Samuel, and all of David's life is being led by the Spirit of God, so he becoming one of the greatest king of Israel. Kita tahu kehidupan Daud tidak sempurna, And we knew that the life of David is not perfect, tapi kuasa Tuhan yang ada dalam hidupnya but the power of God that are inside his life, kita tidak bisa kita anggap remeh. we cannot take it easy. Menunjukkan bahwa meskipun manusia memiliki keterbatasan, It showed that even though a human have a limitation, tapi karya Tuhan tidak terbatas oleh keterbatasan manusia itu sendiri. but the work of God is not limited by the limitation of that human itself. Roh Kudus dalam pembahasan di malam hari ini kita akan melihat di Perjanjian Baru. Holy Spirit, in today's teaching, we will see in the New Testament, Karena pembahasan kita berkisar antara berkisar menjelang Pentakosta, maka lebih banyak kita akan melihat atau fokus pada bagian Perjanjian Baru, khususnya hari-hari sebelum Pentakosta itu terjadi. because our teaching mostly contains before the time of Pentecost, so we will see our lessons will be in there in times before the Pentecost. Ada dua kata dalam teks Alkitab bahasa Yunani untuk menjelaskan kata dipimpin. There are two words in Greek, in the Greek Bible for a word being led or lead. Ada pertama kata ago, The first word is ago. yang kedua ada kata stoikeo. The second word is stoikeo. Mengapa kita perlu memahami dua kata ini? Why we need to understand these two words? Karena dengan memahami pengertian asli dari bahasa yang tertulis dalam Alkitab, Because when we understand the real meaning in the main translation of the Bible, kita akan tahu apa konteksnya, apa kondisinya, dan apa makna mendalam dari kata ini. we will understand what's the context, what's the point, what's the inside meaning of this word. Contoh kata ago dan stoikeo bisa kita lihat untuk kata ago, Brother Jose tolong membaca For the word ago and stoikeo, we can see on the Bible.
minta tolong Brother Jose untuk membaca Roma 8 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 18. I will read from Romans 8 verse 14 and Galatians 5 verse 18. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya akan baca Galatia 5. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Oke, terima kasih. Mari pertama kita melihat mengenai kata ago. Okay, first let us see the word ego. Kata ago itu berarti to lead, to bring, carry, or to drive. The word ego means dipimpin, dibawa, atau dikendalikan. Nah, kalau tadi kita lihat di Roma 8 ayat 14, di situ kita bisa mengerti bahwa setiap orang yang dipimpin, dibawa, atau dikendalikan oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu adalah arti dari kata ago. If we see from Romans chapter 8, verse 14, it have the meaning that everyone that are being led or bring or carry or to drive by the Spirit of God is the children of God. Kita lihat bahwa di sini pengertian ago adalah sesuatu yang bersifat spiritual. We can see the meaning of ego is something that are have a spiritual meaning in it. Ketika kita dikendalikan, kita tahu kita tidak bisa melihat bentuk pengendalian itu, tapi kita bisa merasa bahwa kita dikendalikan sesuatu. When we are being controlled, maybe we cannot see what is controlling us, but we can feel it that we are being controlled by something or some. Ketika orang tua memberikan pimpinan kepada kita, itu nampak abstrak, tapi pimpinan itu nyata dalam hidup kita. When the parents giving some leading to us, it may be abstract in our eyes, but actually that's true that the parents leading us into something. Itulah arti dari ago, dipimpin, dibawa, dan dikendalikan. That is the meaning of ego, to lead, to bring or carry, and to drive. Berikutnya, mari kita lihat arti yang kedua. Let us see the second meaning. Yang kedua adalah stoikeo. The second word is stoikeo. Ini sesuatu yang bersifat fisikal, nyata, dan real. This is something that are physically can be seen or real or we can see it. Bentuk kepemimpinan yang nyata dan faktual atau real. The form of leading that are real or factual. Seperti yang kita lihat, ini kata stoikeo artinya berjalan, berbaris, perhatikan, berbaris dalam barisan militer. Like we can see, the meaning of stoikeo is walk, and also to march is like in people that are in military. Kalau kita lihat parade militer, ada orang yang baris berbaris, ada juga konvoi di mana kita bisa melihat ada tank, ada prajuritnya, ada juga kelengkapan militer yang lain. Mereka berjalan dalam arahan yang sama dan rapi. If you see like a military convoy, there are some people that are working together, and they are also in a good line together, and they are working together in a exact same way. Kemudian juga memilih jalur atau menetapkan langkah. It also can be meaning to range in a regular line or to keep the step. Dari dua pengertian ini, ago dan stoikeo, kita bisa melihat bahwa
kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita berlaku secara spiritual dan faktual. We can see from these two words, ego and stoichio, that the leading of the Holy Spirit in our life is in spiritual and also in factual, in physical. Ketika hidup kita, pikiran kita, hati kita diago, maka langkah kehidupan kita akan bersifat stoikeo. When our life, our mind, our thinking is in ego, then the walk of our life will be in stoichio. Berarti bahwa langkah hidup kita hari lepas hari itu selaras dengan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. It means that our life day by day is in line or in conjunction with the heart of the Holy Spirit. Mari kita lanjut di stoikeo ini. Brother Jose, tolong baca Galatia 5 ayat 25. We will continue in stoichio, and I will read in Galatians 5, chapter 5, verse 25. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada di situ dilihat terjemahan bahasa Inggrisnya, tolong Brother Jose dibaca, itu terjemahan secara umum. I will read in the English translation, generally. Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Saya memberikan beberapa terjemahan di situ untuk menunjukkan makna dari kata stoikeo ini. I give some translation to understand the meaning of the word stoichio. Brother Jose, tolong baca yang RSV, Revised Standard Version, dan juga NIV, New International Version. I will read in Revised Standard Version. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. And New International Version said, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Terima kasih. Kita lihat di situ bahwa kata stoikeo ini, kepemimpinan Roh Kudus ini, sekali lagi bersifat nyata, faktual. So we can see one more time that the leading of the Holy Spirit in the word stoikeo is physical or factual. Ditujukan dengan kata walk dan step. In the word there is berjalan dan melangkah. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ketika saya ingin menjelaskan bahwa maksud dipimpin oleh Roh Kudus adalah I want to take again that the meaning of being led by the Holy Spirit is hidup kita, pribadi kita, our life, our personality, secara spiritual, hati pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Spiritually, our heart, our mind is being controlled by God. Dan langkah kaki kita hari lepas hari selaras atau sesuai dengan pimpinan tersebut. And our step day by day, when we walk day by day, is according in line with the leading of God. Jadi jelas bahwa ini tidak hanya menyentuh satu aspek saja, tapi menyentuh aspek secara holistik atau keseluruhan. So we Hidup can see setiap manusia. So we can see it's not only stepping in one aspect, but a holistic aspect, the life of a man. Semoga kiranya dua kata ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa maksud dipimpin oleh Roh Kudus. I hope these two words can make us going deeper into the meaning of what is being led by the Holy Spirit. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hati kita diago oleh Roh Kudus atau dikontrol oleh Roh Kudus, juga langkah kaki kita di stoikeo oleh Roh Kudus. So when our life is being led by the Holy Spirit, our life is being controlled, ago, by the Holy Spirit, and also our step is being stoikeo by the Holy Spirit. Akan ada dampak dari hidup
yang dipimpin oleh Roh Kudus. And there will be impact of the life that are being led by the Holy Spirit. Dalam waktu yang terbatas ini, saya akan coba sharingkan 3 hal apa yang menjadi dampak dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. In this limited time, I will try to share 3 things. What is the impact of life that are led by the Holy Spirit? Pertama adalah ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan mengalami perubahan status. Kita disebut sebagai anak Allah. The first impact is when we are led by the Holy Spirit, our life will be having a change of status. Our life is becoming the son, the children of God. Ya, benar. Kita bukan hanya seorang son atau daughter, bukan putra atau putri, tapi anak yang bersifat keseluruhan orang percaya. We are not only sons or daughters, but we are the children that are in a more general and more deeper way. Secara community atau secara bersama-sama, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut sebagai anak Allah. In community, in togetherness, everyone that are being led by the Holy Spirit are being called as the children of God. Yang kedua, ini yang sangat-sangat menantang dalam kehidupan kita hari lepas hari. The second point is the one that are really challenging in our daily life. Hidup dalam kekudusan. Living in holiness. Dan yang ketiga, ini mungkin agak membuat bertanya-tanya, apa maksud hidup yang sepadan? And the third point is maybe we are asking about this. What is the life that are compatible or equal? Equal or compatible. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan bagian ini. Di bagian yang kedua, yang pertama, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita disebut sebagai anak Allah. Let us continue our lesson today that if we are led by the Holy Spirit, our life is becoming the children of God. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang mencerminkan Bapa kita. A life that are being led by the Holy Spirit is the life that are mirroring or picturing our Father. Artinya apa? What is the meaning of that? Itu artinya ketika orang berjumpa dengan kita, mereka akan menilai kita. Mereka akan melihat status kita. Mereka akan menilai siapa kita. It means when people see us, they will see our status and they will take words who are us. Karena dalam kehidupan nyata pun kita tahu orang akan bertanya, itu anaknya siapa? Kenapa kelakuannya seperti itu? Orang tuanya siapa? Because even in our daily life, some people will ask us, whose child is it? Why he or she acted like that? Dampak yang pertama ini setidaknya memiliki 2 pilar. This first impact have two foundation. Benar. Yang pertama itu dalam tanda kutip membuat kita senang. Oh, kita disebut sebagai anak Allah. Itu suatu predikat yang tidak sembarangan. The first one is making us happy because we are being told as we are the children of God. It's not some title that are easy for us. Ya, itu bukan ordinary title. Itu bukan hal yang biasa. Karena tidak semua orang bisa disebut sebagai anak Allah. Because not everyone can be called as the children of God. Namun yang kedua itu juga memberikan kepada kita tanggung jawab. But the second point also give us the responsibility. Apakah kita hidup dengan sopan santun? Are we living politely? Apakah kita hidup dengan jujur? Are we living honestly? Tidak korupsi? We are not doing corruption. Apakah kita suka berdusta, menipu, bertengkar, dan menciptakan keributan dengan orang lain? Are we lying or are we
deceiving people, or are we like to fight and making deception, making noises, or angriness between others? Maka daripada itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus memang memerdekakan kita. Because of it, our brother, living in the Holy Spirit is set us free dari dosa yang sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. set us free from the sin that already being paid fully by Lord Jesus Christ in the cross. Di sisi lain, ini juga memberikan kepada kita sekali lagi, mengingatkan semuanya, tanggung jawab. And it also reminded to every one of us our responsibility. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan. This question is simple question that we need to meditate on. Di Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang di Roma 8 ayat 10 dan sampai yang ke-11, di situ dijelaskan mengenai apa yang kita bahas pada malam hari ini. Bahkan sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. In Romans chapter 8, verse 1 to 17 is talking about what we are discussing tonight. Itu mengenai poin pertama yang disebut sebagai anak Allah. Yang kedua, ini yang cukup menantang bagi kita semua. That one is about living as a God's children. And then the second point is the one that are challenging for every one of us. Ada ciri-ciri yang mestinya terlihat sangat jelas yang membedakan seorang Kristus dengan yang lain. There are characteristics that truly should be shown clearly to differentiate a follower of Christ with other people. Brother Joseph, mohon membaca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. I will read for every one of us 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu, seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nampaknya berat. If you see that it is challenging for us. Tapi dengan kesediaan hati, tapi dengan pimpinan Roh Kudus, saya yakin semua kita mampu menjadi orang-orang yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu jelas di 1 Petrus 1 ayat 16. But with openness heart and by the leading of the Holy Spirit, I believe that every one of us can bear this to live holy, because the Bible say in 1 Peter chapter 1 verse 16, let you be holy because I am holy. Bagian ini mengajarkan agar kekudusan nampak nyata dalam kehidupan orang Kristen. This part show that the holiness can be shown clearly in the life of a Christian. Kita lanjut baca, minta tolong Brother Jose, Saudara Jose di Roma 12 ayat 2. Ini sudah sangat terkenal. And we will read also Romans 12 chapter 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih, Brother Jose. Kata kudus dalam bahasa Ibrani, salah satu artinya itu adalah dipisahkan untuk dipakai khusus oleh dan kepada Allah. The word holy, one of the meaning of the word holy in Hebrew, it means that we are being separated to be specifically being used by the Lord.
Ini perlu kita pahami fondasi kekristenan kita mengenai apa yang dimaksud dengan kekudusan itu. We must understand the foundation of our Christianity, what was meaning as a holiness. Makna ini yaitu dipisahkan untuk Allah, separated for God or by God. This meaning separated by God merujuk pada benda-benda kudus yang digunakan di bait suci yang hanya bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk maksud yang lain. referring to the holy things that are being used in the temple of God that only can be used for the holy time and cannot be being used for another thing. Demikian pula orang-orang kudus yang seperti dijelaskan di 1 Petrus 1 ayat 16 harus menunjukkan hidup yang berbeda, yang khusus. Same as that, the people that are holy, like what being told in 1 Peter chapter 1 verse 16, should show a life that are different and specifically different from other people. Jelas di 1 Petrus 1 ayat 16 disebutkan bahwa Tuhan yang memanggil kita kudus. Jadi kita harus juga kudus. Because it's very clear in 1 Peter chapter 1 verse 16 that the Lord that called us is holy, so we also must be holy. Itu adalah suatu relasi yang benar. It's a right relationship for us. Sehingga itu membuat kita masing-masing hidup, masing-masing pribadi menjauhkan diri dari kehidupan yang rebel, yang sembarangan. So it makes effort of us personally to live a life or set of rebellion that our life cannot be rebel against God. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, ingatlah pembahasan di bagian kedua ini, mari kita merefleksikan. Apakah hidup kita sudah kudus? Apakah kita masih melakukan banyak kesalahan? Apakah kita masih belum mampu untuk menjaga kekudusan hidup? Dan apakah firman Tuhan ini menyentuh dan memberikan kepada kita peringatan untuk kehidupan yang kita jalani? So we should reflect on this second point, that our life is already holy before God. Our life, we already given our life wholly unto the Lord. And this word of God is be sign of a warning for every one of us to live holy before the Lord. Jika Bapak Ibu berkenan, gunakanlah waktu sejenak untuk merefleksikan akan hal ini dan minta pada Tuhan agar memberikan kekudusan itu pada kita. Mana kau di sininya kau? If all of you want to do, give your life unto the Lord and make your life as a holy sacrifice before God. Itu di bagian yang kedua. Di bagian yang ketiga, di situ disampaikan bahwa hidup yang sepadan. This is the second point, and the third point is saying about that a life that are equal. Maksudnya begini, coba saya kasih analogi seperti ini. I'll give this analogy. Banyak orang yang berpikir mengenai dualisme, So many people thinking about dualism. menganggap bahwa kehidupan rohani terpisah dari kehidupan jasmani. Some people think that the spiritual life is different from the physical life. Pada waktu ada di gereja, kita menjadi orang yang sangat kudus, mengikuti semua aturan Tuhan. When we are at church, we are living really holy and following all the commandment of God. Kita nampaknya menjadi orang yang paling suci ketika berada di gereja. We are showing that we are a really holy person when we are at church. Kita berdoa dengan penuh hikmat. We are praying with full of faith, full of wisdom. Bahkan kalau menyanyi itu bisa sampai nangis-nangis. Even if we are singing unto the Lord, we can cry. Apakah salah ketika kita nyanyi sampai nangis? Bukan, tidak salah. It is not wrong if we are singing unto the Lord until we are crying. Kita menyanyi dengan suara terbaik yang bisa kita berikan. We are giving our best voice, best sound when we are singing unto the Lord. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya dengan kata-kata kita. We are praising God, glorifying His name with our words. Tapi setelah keluar dari gereja, kita hidup
tanpa ikatan dan tanpa hormat kepada Tuhan. But after we are out from the church, we are living without boundary and we are not respecting the Lord. Jadi ketaatan itu hanya terbatas pada situasi dan waktu tertentu. So our obedience just limited by some time or something that we are doing. Kesibukan, pekerjaan, kebutuhan hidup, tantangan, masalah mengubah hati dan hidup kita dari yang nampaknya taat ketika berada di depan atau di hadirat Tuhan menjadi tidak beraturan ketika kita menjauh dari waktu-waktu tertentu itu. Our busyness, our full of work, our need and everything make us having a dualism of life. When we are at the church in front of the presence of God, we are obeying God, but when we are outside, we are living our life carelessly. Itu menunjukkan hidup yang tidak sepadan. It shows a life that are not equal, not compatible each other. Jadi bagaimana bisa seseorang yang menggunakan 1 atau 2 jam dalam seminggu untuk hidup bersama Tuhan, lalu di waktu yang lain menggunakan hidupnya dengan sia-sia dan sesuka hati? So how can somebody that are giving their life 1 or 2 hours before the Lord, and then in the other time, in their daily life, they are doing their life as they want? Tuhan memberikan kehidupan kita selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24/7. God gave our life a 7 day a week, 24 hour a day. Dan menunjukkan bahwa Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban kehidupan kita sesuai dengan waktu dan hari yang diberikan kepada kita. And it also shows that God wants us to be responsible according to the time and day and hour that God gave in our life. Itulah maksudnya kenapa kita harus sepadan atau compatible atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. That's what the Lord means, that we need to be compatible or according to God's will in our life. Mohon bantuannya Brother Jose membaca Filipi 1 ayat 27 sampai 30. And I will read for every one of us, Philippians chapter 1, verse 27 to 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadana dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Jadi, saudara-saudara semua, hidup yang sepadan adalah hidup yang selaras, seirama, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. So living equal or compatible is living a life that are in tune with God, living a life that are in conjunction with God's will. Saat akan memutuskan sesuatu, Roh Kudus menguatkan, mengingatkan agar firman Tuhan itu menjadi landasan ketika kita membuat keputusan, sehingga apa yang kita lakukan itu tepat dan sesuai kehendak Allah. When we are making decision of something, the Holy Spirit will remind us for us to follow the word of God. So every decision that we make is according to the will of the Lord. Itulah apa yang dimaksud dengan hidup yang sepadan. That's what it means to have an equal life or compatible life. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, baik itu secara spiritual dan secara faktual. So when the Holy Spirit lead us, maybe spiritually or factually, setidaknya ada 3 dampak yang bisa kita alami, kemudian menjadi terimpartasi pada orang lain. We will have 3 impact, and that impact can also be imparted to other people. Pertama, kita disebut sebagai anak Allah. The first one, we are being called as the children of God. Kita kemudian hidup dalam kekudusan. And also we are living in the holiness. Dan kita hidup sepadan
selaras sesuai dengan firman Tuhan. And we are living in line with the word of God. Biar saya berharap, saya percaya, dan saya mendoakan I hope and I pray for every one of us. sharing malam hari ini akan memberikan kepada kita pemahaman, Tonight's sharing will give to every one of us understanding, dan akan menjadi benih yang baik yang ditaburkan di tanah yang baik, and also will becoming a good seed that are being sown in a good land, yang akan berakar, bertumbuh, that will be rooted and grow, dan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. and also will bear a good fruit for the glory of Jesus' name. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Praise the name of the Lord in Jesus' name. dan diberkatilah kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. And be blessed every one of us that doing the word of God day by day. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di malam hari ini. Father God, Lord Jesus, we are thankful for the time tonight. Biar kiranya ketika kami belajar mengenai dipimpin oleh Roh Kudus, Let when we learn to live led by the Holy Spirit, kami akan mengalami kehidupan yang diubahkan. we will have a life that are changed, Lord. Apa yang kami sharingkan malam hari ini tidak berakhir sia-sia, What we are shared about tonight will be not in vain, melainkan akan menjadi buah yang baik bagi kehidupan kita, akan menjadi nutrisi yang menguatkan rohani kami masing-masing. but will be a good food, will be a nutrition that strengthen our spiritual life person by person. Terpujilah namamu ya Tuhan, Praise to be your name, Lord. dan diberkatilah setiap orang yang bisa terjangkau oleh sharing ini. And be blessed every one of us that can be reached out through this share. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. So I'll go back to Pastor Melume. Thank you. Terima kasih. I give it back to Pastor Melo. Yeah, thank you so much, Pastor Christian, for that wonderful exposition. Terima kasih Pastor Christian untuk pengajaran yang luar biasa. Before we pray that God will continue to equip you more. Kita berdoa Tuhan akan terus pelengkapi Anda. And we pray for more blessings upon you and your family. Dan akan berkat Tuhan terus menerus mengalir bagimu dan bagi keluargamu. Thank you. Yeah, Thank you. We appreciate it. Amen. So, brethren, before we move forward, I don't know if anyone has some questions, some clarification, some contributions. Sebelum kita lebih lanjut, apakah daripada kita yang mau bertanya atau butuh klarifikasi atau memberikan klarifikasi dan semua yang lainnya? Aku mau tanya Jose. Secara bantu Aksa. Aku nggak tahu apa mungkin ini sudah pernah ada yang apa sudah dibahas apa aku yang kelewat gitu ya. Aku mau bertanya bagaimana seseorang bisa dijelaskan nggak secara spesifik bagaimana seseorang dikatakan dia mendukakan Roh Kudus. Oh, I don't know if spesifiknya. Yeah, I don't know if that already being said or not. How can specifically somebody being said as to grieving the Holy Spirit? Specifically. Okay. Mungkin saya bisa sharing sedikit ya. Ketika Roh Kudus berduka dalam kehidupan kita, yang pertama hilang dalam hidup kita itu hilang damai. The first thing that I lose in our life is the peace. Dan kemudian kasih. And then love. Dan kalau terus dibiarkan dan kita tidak bertobat sehingga semua buah roh itu hilang dari kehidupan kita. And if we let that happen and we are not repent again into the Lord, all the fruit of the Holy Spirit will gone in our life. Sehingga hidup kita menjadi miserable. So our life becoming menyedihkan. Dan kemudian dampaknya juga bahwa akhirnya Roh Kudus
Roh Allah itu padam dalam hidup kita. And also the impact of it, the Spirit of God will be dim in our life. We lost the fire of Holy Spirit. Kita kehilangan apinya Roh Kudus. So that's our ministry is not bring impact to other. Jadi pelayanan kita tuh tidak membawa dampak bagi orang lain. Jadi itu garis besarnya ketika Roh Kudus berduka di dalam kehidupan kita. So that's the meaning of when the Holy Spirit grieve in our life. Kita lihat bagaimana Saul ketika Roh Allah itu meninggalkan dia berusaha membuat dirinya menjadi damai dengan caranya sendiri. We see Saul when the Holy Spirit when Saul lost the Holy Spirit, he tried to get the peace from anything else in his life. Panggil rabana, panggil tari-tarian, tetapi semakin dia berusaha dengan secara daging untuk mendapatkan damai, semakin dia terpuruk, bahkan hatinya semakin rusak. He tried to get the people to play songs, to sing, but he becoming more miserable, and his heart becoming more broken. No other way, only repent to the Lord. Tidak ada cara lain kecuali bertobat di hadapan Tuhan. Repent and minta lagi pembaharuan daripada Tuhan. Nanti di tanggal 18 saya akan menerangkan tentang hal ini. Bertobat and ask from God of restoration, and at 18 I will teach more about this. Ya, itu saja ya. Kira-kira bisa memberi jawaban buat Ibu Abigail. That's all, and I hope can give answer. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Thank you, Pastor Surani, for that insight and explanation. Terima kasih Pak Surani untuk penjelasannya. Do we have any other question or contribution? Apakah ada pertanyaan yang lain atau kontribusi? Okay, so we will in the next within 10 minutes we're going to do prayers, only 10 minutes, so we're not going to take longer time so that we can close. Jadi kita akan lakukan doa hanya sekitar 10 menit, jadi kita tidak ambil banyak waktu, lalu kita bisa tutup acara kita. Please, our prayer leader, just take note, not more than 10 minutes because of time. Jadi tolong yang memimpin doa pada hari ini ambil catatan tidak lebih daripada 10 menit. So we call on our prayer leader, Sister Efrena, to jadi kita panggil prayers. prayer leader kita, Sister Efrena, untuk kita dalam doa. Terima kasih untuk waktunya. Thank you for the time given to me. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, menyalakan mic-nya. I want to invite a friend of us to pray together, open up our mic. Yang pertama, saya ingin mengajak kita berdoa untuk minta Roh Kudus memimpin hidup kita. The first one, we want to ask the Holy Spirit to lead our life. Supaya kita tetap pada jalur Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. So our life will always be in line of God and pleasing God. Kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for Holy Spirit. Thank you. Terima kasih Engkau baik. Aku bisa terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah kami tetap berjalan. Thank you for the word of God. Thank you for the blessed pastor Biar Engkau yang Christian. Berkati dia, urapi dia semakin hari semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Hidupnya dan rumah tangganya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami. boleh berjalan sebagai secara Surabaya kemat dari buset abraka sulu kebaka shimribu namaka sekini baka ya rebasende nabraka shiki. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus name we pray. Yang kedua, The second prayer point, berdoa agar Roh Kudus menolong dan memampukan kita pray for the Holy Spirit to help us and enable us agar kita tetap berada di dalam kekudusan dan ketaatan di dalam Tuhan.
so we can be in the holiness and obedience inside of God. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Tuhan dalam kehidupan kami sehari. Kami tidak bisa Tuhan. Semua dengan kami dengan apa yang kami tidak bisa Tuhan. Mau kami butuh kami bisa kudus Tuhan Yesus. Taat Tuhan, taat seperti apa yang Tuhan melakukan kehendak-Mu. Bantu kami, Roh Kudus, bantu kami, bantu kami. Biar kami bisa hidup in Jesus' name we pray. Amen. Dan yang terakhir, And the last prayer point, kita meminta Roh Kudus memenuhi hati kita we want to ask the Holy Spirit to fill our heart. agar Tuhan saja yang nampak dalam hidup kita. So it's only Lord Jesus that can be shown in our life. Dan meminta ampun kepada Tuhan And ask repentance from God jika disengaja atau tidak disengaja kita pernah menyakiti hati Roh Kudus. if we hurting the heart of the Holy Spirit. Kita meminta pembaharuan di dalam hidup kita. Dari We Tuhan. ask for renewal in our life from God. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Bapa yang terlihat semua semua tentang kemuliaan, semua tentang Engkau ya Bapa, Engkau Yesus. Kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam perbuatan kami ada yang mendukakan Engkau ya. Baru itu Tuhan seperti Engkau. Kamu kasih ibu, Rabah syukur dari bawah hasil kami berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Tuhan Yesus, terima kasih Lord Jesus, we are so thankful karena Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kami. because your Holy Spirit is inside of us, Lord. Karena Roh Kudus-Mu kami dapat berkata, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Because of your Holy Spirit, we can say that you are our Lord, you are our King, Dan kami adalah anak Allah. and we are the children of God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your goodness. Pimpin kami Tuhan dan jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Lead every one of us, Lord, and do not take your spirit of us, Lord. Amen. Biarkan roh-Mu terus memimpin Bapa di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Let your spirit lead us in everything that we do in our life, God. Amen. Kami dapat tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. So we can always please in your heart, Lord Jesus. Amen. Biarkan Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kehidupan kami. Let your Holy Spirit fill our life, Lord. Amen. Biarkan Roh Kudus-Mu yang penuh Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Let your Holy Spirit fill fully, Lord, in our life, God. Biarkan Roh Kudus-Mu yang mengambil alih setiap hidup kami Tuhan. Let your Holy Spirit take control of our life, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan kepada setiap hati kami. Thank you, Lord Jesus, for your Holy Spirit that are being given to us, Lord. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. We give our life unto your hand. Hanya Tuhan saja yang nampak di dalam kehidupan kami. Only you alone that are being shown in life, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Saya serahkan Thank you. kepada-Mu. I return back to Pastor Melu. Yeah, thank you, Sister Efrina, for leading us in prayers. Terima kasih, Sister Fina, telah pimpin kita dalam doa. Before we move to the closing prayer, I don't know if there is
Any testimony from anyone? Sebelum kita lakukan doa tutup, apakah ada kesaksian dari siapapun di sini? We have 2 minutes, so if there is anyone that want to give testimony for just 2 minutes. Kita ada 2 menit kalau dia mau kasih kesaksian. Aku lagi deh, Jose. Sister Syara want to testify. Amen. Aku sih ngerasain luar biasa ya hari ini. Jadi kesaksiannya singkat aja. Aku hari ini dari siang tadi ngerasain sakit kepala yang luar biasa. So this is a short testimony. Since afternoon, I felt really a pain in my head. Sakit banget sampai mata susah dibuka ya, saking pusingnya. It's a really headache, and I even cannot open my eyes. Saya sudah tidur. Biasanya kan kalau dibawa tidur tuh enakan. Ini enggak. Saya minum obat juga enggak ada perubahan. I already slept, I already drink the medicine, and there's no change. Sampai sore tadi sekitar jam 5, saya masih merasa sakit banget. Until around 5 p.m. today, I still felt that headache. Terus saya WA suami saya bilang, kepalaku pusing. Saya bilang gitu, kepalaku pusing. Gimana ini? Saya bilang gitu. And I WhatsApp my husband, I said, oh, I have headache, what should I do? Saya sempat kepikiran apa saya mau WA Efrina ya, tolong gantikan saya untuk jadi WL karena pusing banget. And I have the thought that should I WhatsApp Efrina to change the schedule to become the worship leader today? Tapi saya dalam hati saya bilang, enggak masa sih saya kalah dengan sakit kepala gitu. And I said in my heart, I cannot being defeated by this headache. Cuman akhirnya saya bilang sama suami saya, nanti saya setelah WL kalau saya nggak kuat, saya akan tinggalkan Zoom ya karena kepalaku sakit banget. And I just spoke to my husband, if I'm not, I still feel the headache after I do the worship leader, I will leave the Zoom. Jadi sepanjang dari jam 5 tadi saya latihan dengan anak saya tuh kepala tuh kayak dipukul-pukul. So when I rehearse with my son since 5 p.m., my head like just being hit. Semakin dekat jam 7, kepalanya makin sakit. Getting closer to 7 p.m., my head is getting hurt, becoming more hurt. The pain is becoming. Tangan sendiri di kepala saya bilang, saya percaya saya sembuh, saya percaya saya bisa memimpin worship malam hari ini. I said to my head that I believe that I am healthy, that I can lead the worship tonight. Makanya tadi ketika di awal Pastor Nomelu berdoa siapapun yang sakit akan disembuhkan, saya langsung amin dalam nama Yesus saya sembuh, saya langsung gitu. That's why when Pastor Nomelu said that whoever that are sick will be healed, I say amen, I will be healed. Dan luar biasanya di lagu pertama saya masih merasa sakit, tapi begitu saya masuk penyembahan itu saya benar-benar hilang kayak apa ya, kalau saya bilang kayak orang sulap itu loh, tiba-tiba hilang aja sakit kepalanya, benar-benar nggak ada bekas sama sekali. At the first song is I still the pain, but in the second song it's just like a magic that suddenly the sickness is gone, just away. Praise the Lord. Saya ngerasa ya ampun Tuhan tuh memang benar-benar luar biasa. Saya merasa kadang-kadang kita mungkin saya ngomong dalam pelayanan ya, kadang-kadang kita tuh kalah. Seringkali mungkin kadang kita kalah oleh hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya dengan masalah yang terjadi, sehingga kita mungkin nggak mau pelayanan, atau mungkin kita mundur dari Tuhan. Mungkin hal-hal yang kecil, seringkali itu hal-hal yang kecil yang membuat kita kalah. Sometimes in ministry there are some small things that are making us lose, and we don't want to serve God anymore, or we don't want to give our heart to minister to the Lord anymore. Tapi saya sekali lagi malam ini saya belajar, benar-benar saya belajar bahwa apapun itu kalau kita percaya dan kalau kita serahkan semua sama Tuhan, Tuhan tuh luar biasa. But tonight I learned again, if we give everything unto the Lord, if I give everything unto the Lord, God is amazing. Saya langsung WA suami saya bilang, sakit kepalaku hilang. Ini memang benar-benar setan ini mau apa, tadi saya ngomongnya bahasa Jawa gitu sih ke suami saya. Dan dia gitu, maksudnya saya nih dari tadi benar-benar mata saya ini nggak bisa ngebuka gitu, seketika bisa sembuh tuh luar biasa banget. And I directly WhatsApp my husband and say, this is really the devil that want to
to give that pain unto me, because I even cannot open my eyes before. Itu kesaksian saya mau sekali katakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Amen. That's my testimony, and I want to say one more time, God is amazing. He's doing great things. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We give God all the glory for the healing in the name of Jesus. Saya berikan segala kemuliaan kepada Tuhan untuk kesembuhan. And we pray that the healing shall remain permanent in the name of Jesus. Dan kita berdoa kesembuhan itu akan terus menjadi permanen dalam nama Tuhan Yesus. Yeah, thank you, Sister Sarah, for that wonderful testimony. Terima kasih, Sister Sarah, untuk kesaksian yang luar biasa. So we call on Pastor Surani, if you can close us in prayer. I don't know, Pastor Fidelis, if you have something to say. Do we have Pastor Fidelis here? Yes, sir. He's just back here. Hello, Pastor Fidelis. Okay. Pastor Surani, please, if you can go ahead and close us in a prayer. Ya, Pastor Surani bisa tutup kita dalam doa. Yeah. Thank you, Pastor Melu. Terima kasih, Pak Christian, luar biasa sharingnya pada malam ini. Thank you, Pastor Christian, for the amazing sharing tonight. Ya. Ini sangat luar biasa. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidup kita pasti berubah. When we are being led by the Holy Spirit, our life will truly change. Jadi perangai kita, perilaku kita, bahkan kita hidup di dalam kekudusan. Karena kita tahu di dalam Efesus pasal yang pertama ayat keempat bahwa sebelum dunia dijadikan Tuhan telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu adalah rencana Allah dari semula. So we believe that our life will really be changed, our behavior will be changed, because in Ephesians chapter 1 verse 4 that since the beginning the Lord already chose us even before the foundation of the world according to God's plan. Dan hanya di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus kita bisa hidup berkemenangan dan hidup di dalam kekudusan. And only being led by the Holy Spirit we can live a glorious life of victory and also living in the holiness. Di luar Dia tidak, karena kita akan masuk ke dagingan di luar daripada Roh Kudus. Outside of the Holy Spirit we cannot do that because we're living in our flesh outside of the Holy Spirit. Itulah sebabnya kekristenan itu adalah menghidupi manusia roh, di mana Roh Kudus yang menjadi pemimpin dan raja kita. That's why Christianity is about living our spiritual man, spiritual man, because let the Holy Spirit leading us. Jadi itu luar biasa. Jadi kita terus maju dan saya percaya selama 10 hari ini kita terus akan diperlengkapi dan Roh Kudus terus bekerja sehingga akan mengikis, akan melihat semua hal-hal yang tidak baik sehingga ada satu perubahan dan terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. And we believe that in these 10 days the Holy Spirit will always teach us, change us, so all the bad things will be dim and dim will be getting less and we can see the Holy Spirit more in our life. Jadi jangan miss ya. Jadi biarlah dari kemarin sampai selesai kita terus mengikuti seminar ini. Saya percaya pasti kita diberkati dan mengalami renew from the Lord and from Holy Spirit. Jadi so don't miss this, and I believe that since yesterday we will have a renewal from the Holy Spirit dari Tuhan juga. Ya, mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini. Father God, in the name of Jesus, we are so thankful for the truth of your word that we hear tonight. Karena kami sebagai anak-anak Allah, kami telah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itulah yang menjadikan kami anak Allah, dan oleh Roh Kudus itu kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Because from you, Lord, we are receiving the Holy Spirit, and the Holy Spirit makes us the children of God, and by the Holy Spirit we can call ya Abba Father. Dan kami mengucap syukur karena kami memiliki Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang membawa kami dari kemerdekaan kepada kemerdekaan.
And we are so grateful we are having the Holy Spirit. So the Holy Spirit leading us from freedom until freedom. Dan Roh Kudus itu juga yang mengubah kami dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan Kristus. And the Holy Spirit also changed us from time to time. So we becoming more like you, Lord Jesus. Sehingga kami diubah semakin di dalam kemuliaan-Mu. Semakin besar dalam kemuliaan-Mu. So we are being changed to be more greater in your glory. Itu semua karena anugerah Tuhan. All of that is because of the grace of your Lord. Berkati Pastor Christian dan juga Tuhan Pastor Melu yang Tuhan pakai, juga Tuhan Sarah yang memakai, Tuhan pakai dan Tuhan sembuhkan, dan juga Evrina, kami semuanya terima kasih yang dimana kami diberi keistimewaan untuk melayani Engkau. Be blessed, Pastor Christian, Pastor Melu, Sister Shara also being healed, and also Sister Evrina, and every of us that are called to serve you, Lord. Dan semua kami yang hadir pada malam ini. And in front of us also that are be here, present here, God. Terus Tuhan berikan rasa haus, rasa lapar akan Engkau, dahaga akan Engkau. That you give always the thirst and the hunger for more of you, O Lord Jesus. Sehingga dalam kehidupan kami terus mengalir aliran kehidupan. So in our life, the streams of life will always be flowing. Sehingga kami terus di-refresh, disegarkan, dan kami terus maju di dalam pertumbuhan akan Engkau. So we are always being refreshed and becoming and going forward in the growing of you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Thank you, Lord Jesus, for all of this. Mari kita angkat hati dan kita terima berkat daripada Tuhan. Let us give out our heart and let receive the blessings. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. From the Lord Jesus and also the fellowship of the Holy Spirit be with you now until Maranatha. Diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu. Be blessed your home and be blessed people that are going in and out from your home. Diberkatilah anak cucumu. Be blessed your children and grandchildren. Diberkatilah usaha pekerjaanmu dan diberkatilah pelayananmu sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat mulai hari ini dan seterusnya. Be blessed your business, be blessed your work, be blessed your ministry, so you are being blessed by God and becoming a blessing from now until forevermore. Amen. Mari kita katakan sama-sama. Let us say Amin. together. Amen. 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 Thank Ibu you. Romona, Thank you, ini everyone. orang JDW ya, rupanya. Iya, Wow, ini look at. Ibu. Saya sudah bilang, wah ini saya kenal ini Ibu Romona, ini orang JDW Medan. Iya, itu si You Wen said from anak the saya, network. Bu. Oh, So, itu fotonya. Wen Ibu anak Romana is saya, Bu. the women's prayer team, sir, in Medan. That's why Ah, Pastor know prayer her. team. Okay. You see, the world is so small. Yeah. Wow. From the network, prayer network for women, yeah, it's from Indonesia, yeah, whole Indonesia. Wow. Yes. Wow. 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 Okay. Okay, everyone. Thank you. Thank you, Pastor everyone. Vino, God bless thank you. Yeah.